Halo Trusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan leveraging global talent dari minggu sebelumnya. Di minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai dua aspek dari leveraging global talent, yaitu mengenai konsep 5E, enabler, enthusiasm, kemudian yang ketiga ini adalah mengenai eduk knowledge. Jadi eduk knowledge itu seperti apa? Eduk knowledge itu adalah pengetahuan yang dikembangkan dalam suatu organisasi itu haruslah yang terpilih dan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi kinerja organisasi itu, bagi kebermanfaatan atau impact kepada kinerja perusahaannya. Contohnya adalah how to do, problem solving knowledge, dan case study knowledge. How to do ini bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan terkait dengan petunjuk pengerjaan sesuatu, kemudian juga memecahkan masalah atau problem solving knowledge, pemecahan masalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang tentunya ini lebih banyak berperan dari business improvement, di bagian-bagian business development. Ya, lagi yang namanya case study knowledge. Case study knowledge ini bisa terkait dengan permasalahan organisasi yang kemudian dijadikan pembelajaran, yang dijadikan pembedahan case study, dan itu bisa juga menjadi salah satu simulasi untuk kita menentukan pemilihan atau seleksi terkait karyawan yang akan naik jabatan atau karyawan yang dipromosikan. Nah, kemudian eduk knowledge ini memiliki prinsip atau dua hal yang penting dari eduk knowledge itu adalah action oriented dan goal focus. Kemudian ada juga nih elemen kunci dari eduk knowledge. Elemen kunci yang penting dari eduk knowledge yaitu adalah menciptakan lingkungan pembelajar. Jadi learning organization itu penting mengenai proses penciptakan, mempertahankan, kemudian melakukan transfer knowledge dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk karyawan belajar itu juga sangat penting. Yang kedua, prinsip yang kedua atau kunci yang kedua yaitu adalah pendekatan akademik yang mengadopsi metode dari pembelajaran dunia akademis. Karena ini adalah sifatnya sangat-sangat akademisi sekali, maka ada hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah the right people, the right methods, dan the right curriculum. Jadi sebelum menciptakan sistem organisasi yang berbasis akademis, tentunya kita juga harus memilih dulu nih, harus men-screening dulu nih orang-orang yang akan kita masukkan dalam sebuah kampus organisasi itu sendiri. Orang yang seperti apa tipikalnya, kemudian secara potensinya bagaimana, kompetensinya itu memenuhi persyaratan ataukah tidak, dan itu tentu akan diperlukan assessment center. Kita akan balik lagi mengacu ke bahan yang pertama yaitu enabler. Nah, kemudian ketika semua people-nya ini sudah firm, kita sudah memiliki orang-orang yang dianggap pantas, maka berikutnya adalah bagaimana kita melakukan transfer knowledge dengan metode seperti apa. Apakah metode classical class itu adalah efektif, ataukah ada metode-metode lainnya seperti on the job training, kemudian juga metode dengan pemberian penugasan atau acting. Nah, itu juga metode yang akan ditentukan suatu organisasi untuk mengimplementasikan pembelajarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah the right curriculum. Nah, terkait dengan the right curriculum ini berarti bagaimana dari organisasi tersebut menentukan kurikulum pembelajarannya ini juga sangat penting untuk menciptakan keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi setelah menentukan orang-orangnya, metode pembelajarannya, kurikulum pembelajarannya, ini adalah suatu framework yang memang penting untuk ditentukan apabila suatu organisasi ingin growth di bidang learning management.
prinsip yang terakhir dari Eduk Knowledge yaitu adalah mengembangkan dan menyebarkan sistem knowledge management. Knowledge management itu adalah sistem berkesinambungan yang memudahkan kita untuk mengakses ilmu pengetahuan, baik itu dari perpustakaan, dari database online, ataupun dari diskusi dari mentor atau dari praktisi-praktisi yang kita bisa akses kapanpun dan dimanapun. Nah, ketika komunitas ini sudah terbentuk dan lingkungan ini sudah mendukung adanya Eduk Knowledge, adanya prinsip yang ketiga ini, maka perusahaan juga dapat growth sesuai dengan prinsip-prinsip passion and knowledge yang telah dikembangkan oleh perusahaan tersebut dalam framework pendidikan terintegrasi di organisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan video saya selanjutnya. Masih ada 2 bahasan lagi mengenai leveraging global talent. Sampai jumpa.